Ayul juga kasusnya sama dengan Pak Ul, Pak sekarang sedang mengurus rekening anak-anak yang sama-sama kami hormati. Juga hadir Bapak Ibu Kepala Madrasah swasta se-Kota Padang yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu JFD Perencana di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ASN JFU di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Padang. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita diberi kesempatan untuk dapat bertatap muka. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang kita muliakan, pada kesempatan ini ada beberapa agenda yang ingin kami sampaikan kepada Bapak, bahwa pada kesempatan ini insya Allah juga akan samping kita melaksanakan upacara yang alhamdulillah telah selesai kita laksanakan di halaman kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu kepada Bapak juga dapat kami laporkan bahwa ada beberapa satker kita yang diamanahkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana. Yang pertama adalah MAN 2 Kota Padang di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Akil Menhati. Kemudian yang kedua adalah MAN 3 Kota Padang di bawah kepemimpinan Bapak Haji Afrizal. Kemudian pembaca undang-undang yaitu Bapak Haji Kusriadi. Oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak kita semua. Di samping itu Pak, dapat juga kami laporkan kepada Bapak, walaupun tidak semua madrasah dan KUA kita yang dilibatkan untuk pelaksana upacara karena memang personilnya terbatas, akan tetapi madrasah-madrasah kita sebagian ada juga yang mendapat prestasi. Di antaranya adalah 35 siswa kita mendapat prestasi pada tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kemudian 9 guru kita mendapat prestasi, dan termasuk juga Pak Afrizal yang juga pelaksana upacara tadi juga sebagai penerima anugerah pada cabang apa tadi Pak? Satya Lencana. Ada satu lagi berarti Tigro dapat Pak Afrizal. Penulis artikel. Bu Asih pergi ke Pekan, tiba di Pekan membeli ikan Majalaya. Selamat kami ucapkan, semoga madrasah Kota Padang semakin jaya. Kemudian kepada Bapak juga dapat kami laporkan, nanti juga akan kita adakan penandatangan terkait oleh Kepala Seksi dan juga Kasubag. Kemudian penyerahan tiba Madrasah Ibtidayah Negeri dilanjutkan dengan penandatangan BAP dan sekaligus penandatanganan terkait. Kemudian yang ketiga adalah penyerahan SK dan piagam penghargaan bagi ibu pengawas kita yang memasuki masa pensiun. Kemudian yang terakhir kami mohonkan pembinaan dan arahan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Mungkin ini saja yang dapat kami laporkan kepada Bapak. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu di depan dengan Bapak Kepala. Kami mohon untuk berfoto bersama dulu di depan dengan Bapak Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Ibtidayah Negeri. Sanaya. Madrasah Sanaya se-Kota Padang. Pak PPK nggak ada? Pak PPK silakan ke depan Pak.
Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir bersama. Hari yang sangat istimewa, hari yang sangat penting bagi kita. Tepatnya tanggal 3 Januari tahun 2022. Tepat usia 76 tahun Kementerian Agama, di mana kita selaku ASN Kementerian Agama bernaung di bawahnya. Kita orang-orang yang ditakdirkan menjadi ASN di Kementerian Agama ini. Yang lebih istimewa lagi Bapak dan Ibu, bahwasanya hari lahirnya Kementerian Agama ini kita peringati setiap tahunnya berbarengan pula dengan pergantian tahun. Tahun ini pergantian tahun dari 2021 memasuki tahun 2022. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, atas nama pimpinan Kantor Kementerian Agama Kota Padang, kami mengucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76 yang sudah kita peringati dengan upacara bendera pagi tadi. Semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Kementerian Agama dengan kita-kita orang-orang yang menghuni rumah gadang Kementerian Agama ini akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing oleh Allah dalam setiap aktivitas usaha dan pekerjaan kita, menjadikan Kementerian Agama yang profesional dan andal. Selanjutnya juga kami ucapkan selamat kepada kawan-kawan tenaga pendidik beserta peserta didik kita yang pagi tadi mendapat anugerah sebagai tenaga pendidik dan peserta didik berprestasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Semoga ini menjadi sebuah pemicu motivasi bagi kita agar kita bisa meningkatkan terus kinerja kita, kualitas diri kita, dan upaya kita menjadikan diri kita selaku ASN dan lembaga Kementerian Agama ini untuk tetap maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Kemudian kami juga bersama pimpinan Kementerian Agama Kota Padang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 4 orang ASN kita. Alhamdulillah hari ini hadir sebanyak 2 orang yang sudah memasuki masa purna baktinya sampai di akhir 2021 ini. Tentu pengabdian yang Bapak Ibu lakukan selama bertugas di Kementerian Agama yang dahulunya Departemen Agama merupakan sebuah pengalaman sekaligus dedikasi yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu berikan terhadap Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama yang dahulunya ketika Bapak Ibu pertama kali mencengkramkan kakinya di Kementerian Agama bukanlah apa-apa, tapi hari ini sungguh luar biasa. Kementerian Agama telah maju berkembang dengan pesatnya, sekaligus telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk kesejahteraan bagi ASN di Kementerian Agama ini. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang hari ini diwakili oleh Ibu Elita dan Ibu Is, ya, kami ucapkan terima kasih dan juga tinining ucapan maaf kami. Awal selama kita berinteraksi, selama kita bergaul dalam dunia ASN ini, mungkin ada hal yang kurang berkenan, yang mengecewakan hati Bapak dan Ibu selaku ASN terhadap pelayanan-pelayanan kami di kantor Kementerian Agama Kota Padang ini.
kami mohon reda dan maaf. Tentunya hubungan silaturahmi Bapak dan Ibu dengan Kementerian Agama dan kami-kami yang masih aktif ini tidak berhenti dengan masuknya masa purna bakti ini. Ibu Bapak bisa bergabung melalui wadah Persatuan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama PPKA, yang tadi setelah upacara kita bersilaturahmi dengan Kanwil dan PPKA Provinsi Sumatera Barat, dan kami pun mendapatkan amanah agar dapat melakukan pembentukan PPKA Kota Padang yang memang sudah habis masanya satu periode. Habis masa itu satu periode, Pak. Habis itu tahun 2007 boleh. Ini 2021, berarti cek periode belum. Habis sih periode. Kan? Nah, jadi insyaallah di minggu kedua atau ketiga Januari ini kita akan coba pula nanti membicarakan dengan pengurus PPKA yang memang sudah habis masa priorisasi kepengurusannya. Tentu kami berharap ibu bapak yang sudah pernah bakti dapat berhimpun dan bergabung melalui wadah PPKA tersebut agar silaturahmi kita tetap utuh adanya. Bapak Kasubag, Bapak Kasih, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Hari ini sengaja kita berkumpul ya dalam rangka ya silaturahmi amal bakti kita. Ya, silaturahmi hari amal bakti kita. Sekaligus kita lakukan evaluasi awal terkait dengan kinerja kita 2021. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, berkat upaya keras dan kebersamaan kita seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Padang sampai akhir tanggal 30 Desember 2021 ini, ternyata capaian realisasi anggaran kita, upaya kita dalam rangka merealisasikan anggaran yang diamanahkan oleh pemerintah pusat kepada kita sudah mencapai perolehan nilai atau persentase yang cukup signifikan, yaitu 110,9%. Alhamdulillah, realisasi ini dari data yang kita lihat laporan se-Sumatera Barat, Kementerian Agama Kota Padang menempati peringkat pertama dalam realisasi anggaran tahun 2021. Kemudian untuk program zona integritas, penilaian mandiri zona integritas yang juga merupakan program nasional lintas kementerian, yang kita Kementerian Agama dan beberapa satker di Kementerian Agama Kota Padang mendapatkan amanah menjadi pilot proyek untuk tahun 2022. Alhamdulillah, berdasarkan hasil summit kita kemarin dengan segala evidence yang ada, dan kita yakin semuanya itu cukup lengkap dokumen-dokumennya, kita mampu mengumpulkan nilai PMBZI kita yaitu 95%. Tentunya ini tak lepas daripada upaya kita bersama, ya, Kementerian Agama, tentunya juga seluruh jajaran Kementerian Agama yang sudah mensubmit. Ini juga kegembiraan kita pada Ibu. Di samping satker kantor Kementerian Agama, 10 madrasah dengan 3 MA dan 7 MTSN, semuanya kita sudah melakukan submit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentu ini tidak serta-merta membuat kita puas Bapak dan Ibu. Karena apa? Ini baru penilaian mandiri. Kita bekerja, kita yang menilai diri kita. Ambil ayah, sawat surang mandikan diri. Kalau awak menilai awak, tentu tak mungkin nilainya pasti rendah. Tapi apakah sesungguhnya nilai yang kita peroleh ini, termasuk dengan Bapak dan Ibu di Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah, apakah nilai ini sesungguhnya sudah sesuai dengan apa ya ketentuan yang ada yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan? Tentu kita akan terima nanti hasilnya ketika beliau-beliau itu sudah melakukan penilaian pula secara langsung
dari eviden yang kita lakukan penilaian secara mandiri tahun 2022. Tentunya Bapak dan Ibu, kita tidak ingin mengecewakan diri kita. Ya, kita tidak ingin mengecewakan diri kita. Kita berharap nilai yang sudah kita peroleh ini betul-betul akan diakui nanti sebagai nilai PMP kita, sebagai nilai RBZI kita oleh Kementerian, baik Kementerian Agama maupun Kementerian RB, ya, Menpan RB. Dan kami berharap teruslah Bapak dan Ibu, seluruh eviden-eviden itu terus kita sempurnakan, ya, dan kita memiliki juga tanggung jawab untuk menyempurnakan eviden tahun 2001 sekiranya ada yang perlu kita perkuat dan kita sempurnakan. Bapak dan Ibu terhormati, tahun 2021 sudah kita lalui dengan berbagai dinamika, suka duka, dan berbagai aktivitas dan kreativitas yang kita lakukan, baik itu secara birokrasi kedinasan maupun secara sosial kemasyarakatan yang kita laksanakan di masing-masing satker kita dan unit kerja kita. Tentunya apa yang kita lakukan itu bukan berarti membuat kita puas. Kita harus lakukan evaluasi, ya, kita harus lakukan evaluasi, dan evaluasi itu harusnya kita lakukan dari tataran yang terkecil. Pertama sekali, lakukanlah evaluasi masing-masing ASN. Ia dikecilkan lembaga aku, evaluasinya 4 seminar saja seru. Nah, evaluasilah masing-masing kata ASN ini. Ya. Apalagi kita di awal tahun. Allah ingatkan kepada kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat lewat. Perlu kita lakukan evaluasi diri kita. Selaku ASN yang sudah bertugas, ada yang 1 tahun. Nah, kalau susah mau protes, kawan betul awak baru sempat lupa jadi sian. Nah, yang 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, 10 tahun, coba kita evaluasi. Apakah memang kita selaku ASN ini sudah melakukan tugas sesuai dengan tuntutan apa yang diharapkan oleh Allah selaku pemberi amanah dan instansi kita selaku pemberi pekerjaan. Ada ya? ASN kok amanah? Amanah dari Allah. Kalau pemerintah itu namanya kerajuawan. Apakah kita sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemberi kita tugas pekerjaan siapa? Pemerintah. Tentu atasan kita. Tolong Pak, ini perlu kita lakukan. Agar apa? Dari tahun ke tahun hendaknya kita memiliki kualitas diri yang makin bertambah kualitas diri kita. Kalau dahulu saya awak baru masuk jadi ASN to datang ujuk saja dong. Karena apa? Dah jalih ada di Karajuan. Jurusan Fakultas Syariah. Karajo jadi pegawai di Kemenak di Karajuan. Awak masih berobsesi jadi Karajo di pengadilan atau jadi hakim. Ya, ini di pegawai esok. Sudah tu awak jaga pula jabatan fungsional umum dengan urut tugas demikian rupa. Kemudian ada pula jabatan fungsional tertentu dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Sudahkah kita pahami posisi diri kita tersebut? Sudahkah kita lakukan tugas sesuai dengan yang diamanahkan kepada kita? Ringkasnya Pak Ibu, masih ada sampai saat ini kami melihat, tidak saja di kantor ini, juga di KUA, juga di madrasah, yang masih awam tentang pekerjaannya.
yang tidak ada kompetensi mereka dalam memainkan yang namanya IT. Kira-kira karajo tidak gunakan komputer di mana gini Bu? Pak? Ada deh Pak. Komputer sadonya Pak. Sawah komputer mah. OB. Ya. Sedangkan pedagang sini pasal ya IT. OB. OB itu inilah pakai IT juga tuh. Iya. Ya kan? Hah? Jerobot. Ada nih. Maaf. Kalau ada kawan-kawan yang masuk dalam kategori kau, masih ada di kantor pun yang tak pandai memainkan komputer. Masih ada di kuah tak tentu dengan komputer. Masih ada di madrasah tak pandai mengetik. Akan perlu Pak Ibu kepala madrasah, kepala kuah tu sampaikan bawa yang pergi ya. Awak pergi kawan yang tak pandai macam itu. Ditanya benar lagi. Ya? Nah ada masalah sekarang. Padahal yang dipegawai dulu 10 tahun Pak. Ya kan? Dan 15 tahun. Artinya apa? Sayang kita, potensi ada, tapi tidak berdaya. Potensi itu Pak Ibu, potensi itu, tapi tidak ada daya. Nah, kalau ditanya kayaknya kau tidak daya, jawabannya, ya pula daya Pak. Kan? Hanya jadi pada kita jadi bahagia kapal daya, kan? Tangan tak sampai. Ya, tangan tak sampai ya. Tangan tak sampai malah jaga di kembalian. Nah, itu. Tolonglah itu. Kita sadari itu. Ya, rugi Pak kalau nak pandai memainkan IT. Sampai gitu. Kan di sini tadi ya Pak. Ya kan? Nah nih. Pandai IT tapi tak mampu untuk mengoperasionalkan aplikasi. Pak Kuah, ada sampai aplikasi di kantor Kuah tu. Ya kan? Jadi surang saja orang pandai. Sakit dan surang tu mereka alai. Kangkang ni Pak Kuahnya, dia harus gini kerja. Pak Kuah dah pandai memainkan aplikasi itu dah. Harus pandai lah kita semua. Terus masuk di kantor kita juga Pak, sebab Pak kasih. Ya, tolong itu. Itu produksi diri Pak, macam-macam Pak. Baru kolektif kita lain. Apa kita? Ya, di masing-masing satuan kerja, unit kerja di Kasubah Pak nanti kerja sepetang lain. Di seksi apa? Ya kan? Di madrasah apa, di KUA apa, itu akan mengerucut semuanya nanti menjadi bagian tugas Kementerian Agama Kota Padang yang kita evaluasi dan kita jadikan target kerja kita 2022 yang akan datang. Jadi teman-teman Ibu ya, saya sampaikan dulu. Ada kawan ambil surat bagai, ya kan, tak tahu regulasi. Yang paling ahli itu memang tataran di bawah. Yang profesional tuh, siapa ambil surat? Ini namanya ahli dan dulu. Surat tentang itu, lain sesuai regulasinya tidak. Nampak yang tahu itu mana adalah tingkat para JFU. Ya, JFU dulu, nampak yang tahu itu. Ya, tidak sesuai dengan regulasinya. Sampaikan kepada pimpinan. Ya kan? Jangan sebaliknya. Apa kamu dah saya aturan kau? Ayo nak tahu ada apa mengetik saja. Salah kalau kerja ini salah. Ya kan? Kalau hanya tukang ketik saja Pak. Nih, artinya Pak, pemahaman kita tentang regulasi kerja kita, juknis pekerjaan kita, SOP pekerjaan kita itu harus kita kuasai. Ya, karena itu tadi Kementerian Agama profesional dan yang profesional itu bukan lembaganya, tapi orang-orang yang ada di dalam Kementerian Agama itu. Mulai dari JFU-nya, JFT-nya, Kasubahnya, Kasihnya, KUTU, Kepala Madrasah, gurunya, sampai ke Menaknya, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi tuntutan profesional itu bukan Bapak dan Ibu saja pada tataran JFT dan JFU, tapi juga ya pejabat, pengawas, dan juga administrator, pejabat tinggi juga harus mengacu kepada keprofesionalan tugas-tugas mereka. Bapak dan Ibu, singkatnya Bapak dan Ibu, kita berharap nanti melalui Pak Kasubag dan Kasih agar di format nanti kita melakukan hendaknya rapat koordinasi dan evaluasi setiap sekali sebulan efektifkan. Jadi keagamaan efektifkan rapat evaluasinya setiap bulan. Kemudian pendidikan juga seperti itu, efektifkan rapat periodiknya setiap bulan.
Anak gabung kawat sekali 2 bulan sudah ada Pak sebab. Gabung seluruhnya sudah 2 bulan. Tapi tentang pendidikan madrasah, caca tentang madrasah, program kita 2022 kok. Tanya. Kemarin kita mengikuti KSM. Alhamdulillah. Kita masih dapat juara di tingkat Sumatera Barat. Tapi apakah kita puas? Tentu belum. Di mana kelemahan kita? Tidak ada yang salah. Aku dek kemenak baru nanti yo. Kau dek kano kasihnya rangkap nanti yo. Anda ada sudah. Semuanya kita lakukan evaluasi. Ya. Kalau ada kemenak baru kasihnya rangkap, itulah kasih kemenaan salah di lain. Anda itu salah dong. Alhamdulillah. Satu segitu telah luar biasa cuma. Kita lakukan evaluasi. Ya, mungkin dari segi rekrutmen kita, mungkin dari sistem kita mendistribusikan pola-pola KSM kepada anak perlu kita lebih tajamkan lagi, banyak lakukan itu. Ya, kami berharap melalui K3M Pak Ardi, ya mohon ini kita lakukan setiap bulan. Ya, datang dulu ngecek kamu Pak, orang periode itu kita bintang ni bintang. Ya. Di madrasah bahannya dia terserahlah. Ya kan? Terserah apa variasinya. Dulu dia beri guys, orang periode itu sekali ke pantai, sekali ke pasir, sekali ke Pilawi, jadi sekali ke pantai, sekali ke pasir. Ya kalau pantai kan pantai Padang, pasir Jawa. Bisa Lawe. Silakanlah, dua, ya, jadi alhamdulillah program kita sebenarnya sudah brilian. Tapi perlu kita penajamannya lagi, ya, perlu penajamannya. Saya bangga juga tadi, ya, banyak kita yang mendapatkan anugerah, ya, banyak kita tadi. Bagian yang itu di daerah lain, Ibu dapat juga tibo, jangan dulu daerah lain sebab awak pada anaknya. Kan keinginan ya. Ya tentu tapi jadi mungkin dapat yang awak sih ngecek mungkin, kalau Allah mungkin bang, kan? Tentu kita tidak ingin bual-bual, itu banyaknya kita cukup. Bagaimana diantaranya? Tolong Bapak Ibu Kepala Madrasah dengan wakil-wakilnya itu perlu juga kita berikan semacam pemahaman tugas, ya. Dan tak kafir ya Pak Ibu Kepala Madrasah ada lomba-lomba terkait dengan guru itu melalui IT. Tak mungkin lah Pak Ibu Kepala Madrasah besok WA mungkin harus ada orang-orang yang bidang itu. Kami itu. Kita perankan wakil-wakil kita untuk itu. Sehingga apapun bentuk lomba, tak satu pun kita di Kota Padang itu nanti dijahit. Dijahit dong? Dicuci ada yang. Ya, dicuci ada yang kata tu dia. Oh, yo Pak, datang lambe. Yo Pak, ada petang Pak. Leceh informasinya di WA. Ada kenal aja dia. Ya, tanam seperti itu. Ya, tanam seperti itu kawan-kawan kita yang ada di tataran wakil. Oleh karenanya perlu Bapak dan Ibu. Ya, kita tidak ingin wakil-wakil kita ini yang 4 orang itu, ya istilah di Telajambo itu menang baik. Menang baik itu kan? Dapat tanya kan menang saya. Dapat itu dong. Jadi walaupun 1-2 ada di antara mereka yang kreatif, inovatif. Tapi kita menginginkan dah C2 memang saduanya. Para madrasah ada dewa kasaduanya memahami tugas mereka masing-masing. Jadi kalau perlu kita bintangkan wakil kepala kita ini supaya mereka tahu dan jelas terkait dengan tugas-tugas mereka. Ini menjadi bahan nanti bagi K3M dalam merumuskan program 2022 ini. Ya, kalau 2021 itu udah karena pandemi, oke lah. Ini enggak doa dah. Ya, doa dah. Kemudian dengan berbagai agenda kompetisi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak ketiga di luar kementerian, alhamdulillah dengan kejelimetan dari kepala madrasah beserta wakil dan guru-guru, banyak di antara anak kita yang mendapatkan prestasi, baik itu sifatnya internasional, ya, nasional dan regional. Bapak dan Ibu, kita melihat tingkat bimbingan terhadap guru-guru kita, tenaga pendidik, rasanya juga sudah cukup bagus. Dan ke depan juga kepada Bapak dan Ibu Kepala Madrasah selaku
Di MGP yang mau jawab koordinator, tidak apa pembina. Koordinator. Nah, Bapak dan Ibu selaku koordinator di MGP. Kami juga tolong nanti kasih firman ya. Banyak guru-guru kita yang sudah mengikuti instruktur nasional, Pasda, Pasprom, oleh. Pasnas. Kita tidak ingin mereka itu hanya menunggu di tahun yang depan, di akhir tahun. Bila tuh ketika ada yang namanya blok grant. Sementara ini mereka diam, enggak. Pak Subak, Pak Kasih, Pak Ibu Kepala Madrasah Koordinator. Kita kumpulkan mereka, kita minta tanggung jawab moral mereka untuk membina guru-guru di bawah mereka sehingga peningkatan kualitas guru kita melalui MGMP ini betul-betul bisa maksimal. Jadi tak jadi kita saja. Mulai bulan Januari kita tintiang. Sianam, Paspro, Pasda, Pasnas segala macam bagai tolong berikan ilmu itu di bimbing guru-guru di MGMP. Ya, di MGMP. Kita aktifkan kembali MGMP kita. Nah, itu. Nah, di tataran guru-guru alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita tingkat OSIS-nya, OSIM-nya? Nah, kami melihat beberapa madrasah melakukan terobosan-terobosan dalam rangka membekali siswa-siswinya, terutama dalam wadah OSIM. Ada namanya pelatihan manajemen OSIM, ya, semuanya itu. Kita menginginkan Bapak dan Ibu ada kegiatan-kegiatan yang lebih bernas, yang skopnya Kota Padang melibatkan seluruh OSIM yang ada, mereka pun bisa bersilaturahmi. Di madrasah tetap. Tapi bagaimana pula OSIM MA, OSIM MTS juga kita kumpulkan se-Kota Padang, kita bina mereka tentang manajemen organisasi, kita bina masalah kedisiplinan mereka, kita bina mental mereka. Ini luar biasa Pak. Limose per madrasah aliyah kali Sabaleh. Ya, Sabaleh dan Salihah ya. 5 per madrasah salahnya kali 30. Orang tuh. Ini kan luar biasa. Ini kalau bisa nih kita lakukan, kita akan buat program berkelanjutan nanti. Nih. Azan? Alhamdulillah. Jalan dengan surah azan. Kita akhiri saja Pak dan Ibu. Hal yang penting lagi, kemarin waktu muhasabah memaknai pergantian tahun juga sudah dicanangkan wakaf tunai atau wakaf uang oleh Bapak Wali Kota. Hendaknya menjadi motivator penggerak zakat uang ini. Insya Allah wakaf uang ini. Insya Allah nanti waktu resepsi kita akan jemput pula nanti kepada Ibu. Terkait dengan resepsi kita ini, kita sudah membooking tanggal 11 Januari hari Selasa. Namun kita berharap Bapak dan Ibu sudah